Selamat pagi saudara-saudara para student yang hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema baru, yakni penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita lihat penerapan sila Pancasila ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian ini kita akan melihat nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 5 sila ini. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara Indonesia, kita harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Pancasila sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi arah hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Namun sebelum menerapkan ke dalam bermasyarakat, kita perlu tahu makna yang terkandung dalam sila Pancasila atau dalam simbol-simbol Pancasila. Sila pertama kita akan melihat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia harus memiliki agama atau rukun kepercayaan memeluk dan beribadah sesuai dengan iman agama masing-masing. Seharusnya dalam sila pertama ini warga negara Indonesia sudah jelas dan mengerti tentang Tuhan Yang Maha Esa, meyakini bahwa perbuatan dan sikap kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akur dalam bermasyarakat sebagai umat beragama saling menghormati kehendak beribadah satu sama lain sesuai agama yang sah di Indonesia. Tidak menghalang-halangi umat beragama lain untuk beribadah dan berdakwah masing-masing, asalkan masih dengan norma-norma yang berlaku. Anak-anakku yang terkasih, kita lihat yang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, mengakui persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, termasuk jenis kelamin, keturunan, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tidak merendahkan orang lain dengan mudah, tetapi bersikaplah rendah diri, rendah hati, agar tidak menimbulkan perpecahan satu sama lain. Dengan sikap ini diharapkan dapat menyadarkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas dasar sikap pri-kemanusiaan ini. Mari kita lihat yang sila yang ketiga. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Apa maksud dari sila ini? Sila ini mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan perbedaan budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa sudah tidak sedikit lagi
Orang-orang yang sudah hilang rasa persatuan dan nasionalisme mulai acuh tak acuh. Apa yang terjadi pada negara kita kalau seperti ini? Sila ketiga. Baik, penerapan Pancasila pada sila keempat. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya rakyat menjalankan sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab yang baik. Kemudian menerapkan sila keempat ini, kita sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan memiliki kewajiban yang sama, dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan tentu rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, anak-anak, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentinganmu sendiri, kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan rendah, dengan akal sehat, dan tentu sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Tetapi saat ini banyaknya krisis kepercayaan, banyak orang yang dipercaya tetapi ingkar. Oleh sebab itu saat ini sudah kurangnya kepercayaan satu sama lain. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti apa? Keadilan adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Seseorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu kepada yang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini apa? Ini peningkatan kesejahteraan dan tentu kemakmuran yang lebih baik. Nah, seluruh kekayaan alam tidak dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi harus untuk kesejahteraan semua orang. Kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi sesuatu yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensinya, itulah yang disebut adil sebenarnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna yang sangat luas seperti kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil terhadap sesama. Tingkatkan rasa kerjasama kepada siapapun untuk meningkatkan keadilan satu sama lain. Tidak saling melempar kesalahan satu sama lain. Yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan tentu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Agar apa? Agar dapat berdiri sendiri. Anakku yang terkasih, yang perlu digarisbawahi di sini apa? Jangan menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah maupun bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Banyaknya penggunaan hak milik yang telah dijelaskan membuat banyak timbulnya penipuan dan berperilaku buruk yang merusak bangsa kita. Mulailah dengan hal-hal yang positif seperti bekerja keras,
menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan jangan lupa melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, bukan melakukan tindakan yang merusak dan merugikan orang lain. Sekian saja anak-anak hebat, generasi penerus bangsa, para student semua SMK, SMA, dan sederajat. Semoga dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa terapkan dan praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai siswa, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota berbangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.